Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Darmawan dari kelas 2 TPJ 2 dengan nomor absen nomor 1 dengan NIM 2301411015. Di sini saya akan membaca rangkuman materi bandara udara dengan mata kuliah infrastruktur transportasi. Masuk ke poin pertama yaitu sistem kebandarudaraan. Nah, bandara itu diintegrasikan ke dalam sistem bandara. Setiap bandara tidak beroperasi secara independen, akan tetapi merupakan bagian dari satu atau lebih jaringan yang menghubungkan bandara lainnya. Jaringan dan sistem ini dapat didefinisikan baik secara geografis atau operasional. Lalu ada pula Rencana Induk Bandara Udara menurut PM 20 tahun 2014 dan P64 tahun 2018 tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara. Nah, ada namanya rencana induk yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah lahan dan seluruh kebutuhan ruang udara. Yang kedua ada penyusunan rencana itu penyusunan rencana induk itu memperhatikan empat hal, yaitu aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya, dan aspek terkait lainnya. Lalu ada proses perencanaan rencana induk bandar udara, yaitu yang pertama mempersiapkan program kerja master plan, yang kedua inventarisasi dan dokumentasi, yang ketiga perakiraan kebutuhan lalu lintas udara di masa yang akan datang, yang keempat penentuan kebutuhan fasilitas dan pengembangannya dalam waktu yang sama, yang kelima mengevaluasi batasan-batasan yang ada dan potensial yang mungkin muncul, yang keenam tujuan dari beberapa keputusan atau prioritas yang menyangkut tipe bandara dan batasannya serta nilai politisnya. Yang ketujuh, pengembangan dari beberapa konsep atau master planning dengan tujuan sebagai pembanding. Yang kedelapan, review dan memperlihatkan rencana konsep. Yang kesembilan, menyeleksi beberapa alternatif yang dapat diterima dan paling efektif. Selanjutnya, yaitu ada hal terpenting untuk perencanaan bandara. Ada tiga hal, yaitu pergerakan pesawat, yang kedua pergerakan penumpang, yang ketiga barang yang diangkut. Ada beberapa hal terpenting lainnya untuk perencanaan bandara. Yang pertama itu ada penumpang, barang, surat yang diangkut setiap tahun dengan kategori yaitu internasional dan domestik, yang terjadwal dan tidak terjadwal, kedatangan, keberangkatan, transit, dan transfer. Yang kedua, ada tipikal jam puncak gerakan pesawat, penumpang, barang, dan surat yang diangkut dari kategori kedatangan. Yang ketiga, the average day of busy month, pergerakan pesawat penumpang, barang, dan surat yang diangkut. Yang keempat, yaitu ada jumlah pesawat penerbangan yang dilayani bandara, beserta rutenya dan kategori domestik dan internasional. Yang kelima, ada tipe pesawat yang memakai bandara, jumlah total dari masing-masing tipe utama, dan rasionya pada jam-jam sibuk. Yang keenam, ada jumlah pesawat yang parkir di bandara, yang terjadwal dan tidak terjadwal, dan oleh penerbangan umum. Yang ketujuh, ada kebutuhan sistem jalan masuk ke bandara dan daerah sekitar. Yang kedelapan, ada jumlah pengunjung dan pekerja bandara. Selanjutnya ada eh, pemilihan lokasi bandar udara. Itu yang pertama tipe pengembangan lingkungan sekitar, yang kedua kondisi atmosfer, smog dan jarak pandang, yang ketiga kemudahan untuk mendapat transport udara lainnya, yang keempat tersedianya tanah untuk pengembangan, yang kelima adanya lapangan terbang lain, yang keenam halangan sekeliling, yang ketujuh pertimbangan ekonomi, yang kedelapan tersedianya utilitas. Masuk ke poin kedua yaitu pengantar. Nah, ada istilah namanya aerodrome. Menurut Aneks Strip 14, yaitu area tertentu di darat atau di perarian termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan yang disediakan dipakai sebagian atau seluruhnya bagi pesawat udara mendarat, lepas landas, dan bergerak di darat atau permukaan. Nah, ada pengertian bandar udara sendiri atau airport menurut UU nomor 1 tahun 2009, yaitu kawasan di daratan atau di perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Adapun istilah ke bandar udaraan yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara atau bandara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi sebagai bandara dalam menunjang kelancaran dan keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Ada istilah-istilah lainnya seperti airfield, aerodrome, landing area, landing strip, runway, taxiway, apron, holding bay area, terminal building, turning area, overrun. Yang overrun itu ada dua, itu ada stopway dan clearway, fillet dan istilah terakhir yaitu shoulders. Lalu masuk ke poin ketiga, yaitu fasilitas bandar udara. Fasilitas bandar udara itu ada dua, ada sisi udara dan sisi darat. Sisi udara itu ada runway, taxiway, apron, fasilitas obstruction restriction, dan yang terakhir fasilitas drainase. Yang sisi darat itu ada terminal penumpang, terminal barang atau kargo, bangunan operasi, fasilitas penunjang bandar udara. Lalu kita mulai dari pertama, yang dari sisi udara, bandar udara itu fasilitas ada runway. Runway itu ada runway tunggal, runway sejajar, ada runway bersilangan. Lalu ada fasilitas selanjutnya ada taxiway, yaitu bagian dari fasilitas sisi bandar udara yang dibangun untuk jalan keluar masuk pesawat dari landasan pacu maupun sebagai sarana penghubung antara beberapa fasilitas. Yang kedua itu fasilitas selanjutnya ada apron. Apron itu fasilitas sisi udara yang disediakan sebagai tempat bagi pesawat saat melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, muatan pos dan kargo dari pesawat, pengisian bahan bakar, parkir, dan perawatan. Fasilitas selanjutnya ada fasilitas obstruction restriction. Nah, fasilitas ini itu dioperasikan berdasarkan jenis runway yang ada, yang dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada non-instrument, yang kedua non-precision approach, dan yang ketiga itu precision approach kategori. Yang selanjutnya itu ada fasilitas drainase, merupakan salah satu bagian dari fasilitas sisi udara yang penting untuk memastikan keamanan daerah sisi udara saat terjadinya perubahan cuaca. Nah, itu untuk fasilitas sisi udara bandar udara. Yang selanjutnya itu ada fasilitas yang sisi daratnya. Nah, yang pertama itu ada terminal penumpang, yaitu bangunan yang disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penumpang dari mulai keberangkatan hingga kedatangan. Aspek yang diperhatikan dalam penilaian kinerja operasional adalah jumlah dan kondisi dari fasilitas tersebut. Nah, di terminal penumpang pasti kan banyak ada namanya fasilitas keberangkatan ya. Yang pertama itu ada check-in counter, check-in area. Yang ketiga, rambu atau marka terminal bandar udara. Yang keempat ada fasilitas Custom Immigration Quarantine atau CIQ. Saya di bandar udara internasional. Nah, ada ruang tunggu, tempat duduk, dan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musola, ruang aktasi. Nah, selain itu pada terminal keberangkatan juga terdapat fasilitas hall keberangkatan di mana hal ini menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan keberangkatan calon penumpang dan dilengkapi dengan kart keberangkatan, ruang tunggu penumpang, tempat duduk, dan fasilitas umum lainnya seperti toilet. Nah, ada juga yang namanya ruang kedatangan, ada ruangan yang digunakan untuk menampung penumpang yang turun dari pesawat setelah melakukan kegiatan atau perjalanan. Yang selanjutnya ada baggage conveyor belt, yaitu fasilitas yang digunakan untuk melayani pengambilan bagasi penumpang. Ada juga kan rambu atau marka terminal bandar udara, fasilitas Custom Immigration Quarantine atau CIQ, dan fasilitas umum lainnya seperti toilet, telepon, adalah kelengkapan terminal kedatangan yang harus disediakan yang jumlah dan luasnya itu dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Nah, selanjutnya ada fasilitas sisi darat. Sisi darat selanjutnya itu ada terminal kargo atau barang. Nah, fasilitas ini yaitu bangunan terminal yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang atau kargo udara yang dilayani oleh bandar tersebut. Luasannya itu dipengaruhi oleh berat dan volume kargo waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Fasilitas sisi darat selanjutnya yaitu fasilitas bangunan operasi yang terdiri dari gedung operasional antara lain
PKP Strip PK, Menara Kontrol Stasiun Meteorologi, Gedung NDB, Gedung VOR, dan Gedung DME. Nah, bangunan teknik penunjang terdiri dari powerhouse dan stasiun bahan bakar, merupakan fasilitas yang terkait dengan jaminan kelangsungan operasional bandar udara dari aspek kelistrikan dan pergerakan pesawat. Bangunan administrasi dan umum terdiri dari kantor bandara, kantor keamanan, dan rumah dinas bandara, serta bangunan kantin dan tempat ibadah. Fasilitas sisi darat selanjutnya yaitu fasilitas penunjang bandar udara, yaitu terdiri dari jalanan dan parkir kendaraan pengunjung. Nah, fasilitas ini juga memberikan layanan keterkaitan intermodal sebagai salah satu upaya integrasi bandar udara dengan sistem moda transportasi lainnya. Nah, fasilitas sisi darat yang terakhir yaitu Terminal Traffic Control atau TCC, yang merupakan fasilitas pengatur lalu lintas udara dengan berbagai peralatan seperti sistem radar dan navigasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.